Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mas Arya nggak mau ke dokter aja, kata Jenar yang tidak tega melihat Arya harus bolak-balik terus setiap pagi ke kamar mandi. Nggak apa-apa sayang, toh percuma juga ke dokter, nggak akan ngaruh, kata Arya merebahkan kepalanya di paha Jenar. Arya kemarin sudah konsultasi dengan dokter Maya, dan katanya itu wajar dan akan hilang dengan sendirinya. Jadi yang harus dilakukan Arya adalah bersabar. Sayang, kata Arya lembut. Ada apa mas? Tanya Jenar dengan tangan masih mengusap-usap kepala suaminya. Main yuk, kata Arya dengan mata berbinar, namun Jenar malah mengernyitkan dahinya bingung. Main, ucap Jenar bingung. Main itu, kata Arya mengkode dengan menaik turunkan alisnya. Mendengar kata itu membuat Jenar baru paham. Mas Arya lagi lemes gitu juga, malah ngajakin main, kata Jenar kesal. Badanku emang lemes sayang, tapi itu enggak kok. Percaya deh, mas bisa naklukin kamu, bisik Arya di telinga Jenar membuat Jenar bergidik ngeri. Mas, tapi ini masih pagi, nanti malam aja ya, kata Jenar menawar. Tapi aku maunya sekarang sayang, rengek Arya seperti anak kecil meminta mainan, membuat Jenar menghela nafasnya. Tapi pelan-pelan, ingat anak di dalam 2, kata Jenar mewanti-wanti. Iya sayang, kata Arya, lalu ia segera bangun dan mulai permainannya. Dan pagi ceria itu mereka awali dengan pagi yang panas. Di meja makan, semua orang sudah berkumpul. Hanya Jenar dan Arya saja yang belum datang. Jenar dan Arya kemana nih? Kok tumben belum turun? Kata Tamara. Kesiangan kali, kata Bian. Kamu panggilin Gibi, perintah Tamara. Kok Bian sih mah? Tuh anak tuyul nganggur, kata Bian menunjuk Aiden dengan dagunya. Omnya tuyul gak lihat si anak tuyul yang gantengnya kebangetan ini lagi sarapan, kata Aiden lembut. Anak tuyul yang manis tapi ngeselinnya kebangetan, lo juga gak lihat gue lagi sarapan juga, kata Bian tak kalah lembut namun penuh penekanan. Sudah, lama-lama semua penghuni di sini jadi tuyul semua, ucap Tamara berdecak menanggapi panggilan-panggilan absurd dari anak dan cucunya. Udahlah mah, nanti juga pada turun kalau sudah selesai, kata Dimas ikut bicara. Selesai ngapain? Tanya Bian. Anak kecil gak usah kepo, kata Dimas membuat Bian mencibir. Si Arya lagi menikmati morning sickness-nya mah, biarlah dia bermanja-manja sama istrinya, kata Dimas lagi. Hah, maksud kamu? Tanya Tamara. Sama kayak papa dulu waktu mama hamil Bian, jawab Dimas. Baru Tamara mengangguk paham, karena dulu sewaktu ia hamil anak bungsu, Adilah yang mengalami morning sickness dan ngidam yang aneh-aneh. Dan Dimas pun juga sama dengan Adi, waktu mantan istrinya hamil Aiden, dia juga mengalami gejala itu. Apa kabar kamu sayang? Gumam Dimas dalam hati, kala membahas masalah mengidam, malah dia teringat dengan mantan istrinya. Kini Jenar dan trio somplak sedang menikmati makan siang di JF Resto. Entah mengapa Jenar sangat ingin makan di restoran ini hingga ia merengek seperti anak kecil untuk mengajak trio somplak. Sambil menikmati pemandangan sekitar, Jenar menikmati makanannya dengan nikmat dan sesekali bercanda dengan trio somplak. Jeje, panggil seseorang membuat Jenar menghentikan aksi makannya. Dek, jantung Jenar berdecak dengan cepat kala mendengar nama itu. Perlahan Jenar memutar tubuhnya dan menemukan orang yang pernah ia temui dulu sewaktu di toilet. Tapi mengapa dia memanggil Jenar dengan sebutan JJ, batinnya. Kamukah itu J? Tanyanya lagi to the point. Saya Jenar, bukan JJ, kata Jenar terbatas dan gugup. Jenar Mahesa Arum, kata Fahmi. Apa kamu melupakanku, J? Tanyanya lagi. Jenar mengamati wajah dan tubuh Fahmi dengan detail, lalu ia teringat dengan seseorang.
Maaf, suami saya sudah menunggu, saya permisi, kata Jenar datar. Aku pergi dulu ya, kalian habisin aja dulu makanannya, kata Jenar, lalu segera pergi meninggalkan trio somplak yang masih bertanya-tanya. Je, tunggu Je. Fahmi mengejar Jenar dengan cepat. Saat sudah berhasil, Fahmi langsung memeluk Jenar dari belakang. Tanpa sadar, Jenar hingga meneteskan air matanya. Maaf Je, maafin kakak, kata Fahmi yang ikut meneteskan air matanya. Kakak sudah mencari kamu kemana-mana Je, tapi kamu tidak ada. Maafin kakak, katanya lagi. Lepas kak, kata Jenar, lalu segera menghapus air matanya. Je, kakak mohon jangan kayak gini, jangan seolah kamu tidak mengenalku, karena itu menyakitkan Je. Sakit mana saat kakak meninggalkan JJ sendirian? Pekik Jenar pada akhirnya. JJ sendiri kak, JJ sendirian. Tangis Jenar pun pecah di pelukan Fahmi. Maafin kakak. Sekarang kakak sudah kembali. Kakak mohon ikutlah denganku, kata Fahmi lagi. Enggak, JJ sudah menikah dan JJ sedang hamil. JJ gak akan pernah ikut kakak, kata Jenar sambil menghapus air matanya. Kamu menikah dan hamil, kata Fahmi terkejut lalu melepaskan pelukannya. Sama siapa, Je? Kata Fahmi. Je, kakak masih sangat mencintai kamu. Kenapa kamu harus menikah secepat itu? Kata Fahmi. Kakak yang buat JJ menikah cepat karena kakak yang telah ninggalin JJ, kata Jenar menatap tajam ke arah Fahmi. Dan jangan lupakan status kita, kak. Jangan pernah ucapkan itu, karena JJ bukan anak kecil lagi, kata Jenar, lalu segera pergi dari sana. Je, tunggu, JJ, panggil Fahmi, namun Jenar tidak mendengarkan. Ia langsung menaiki taksinya dan segera pergi ke kantor Arya. Entah mengapa saat ini ia sangat memerlukan pelukan Arya. Menurut kalian, itu siapanya Jenar? Kata Hana penasaran. Entahlah, jawab Naila mengedikan bahunya. Sesampainya di Pranata Group, Jenar langsung memasuki lift dan menuju ruangan Arya. Kini semua orang sudah tahu bahwa Jenar adalah istri Arya, jadi mereka tidak akan melarang Jenar lagi. Sesampainya di ruangan, Jenar langsung masuk dan mencari keberadaan Arya, namun tidak ada. Karena merasa lelah, akhirnya Jenar memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan istirahat sambil menunggu Arya kembali. Jenar terbangun dari tidurnya kala mendengar sayup-sayup suara Arya. Secepat kilat Jenar bangun dari tempat tidur lalu berjalan menuju pintu. Namun saat ia akan memutar handle pintu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Kala Jenar juga mendengar suara wanita yang entah siapa, Jenar tidak mengenalinya. Aku mohon kali ini bantuin ya, ucap wanita yang entah itu siapa. Jenar tidak tahu. Tidak, aku tidak akan pernah, jawab Arya dingin. Aku mohon bantuin, katanya lagi. Ceklek, Jenar membuka pintu dan matanya langsung terbelalak kala melihat Arya tengah dirangkul mesra oleh seorang wanita yang asing menurut Jenar. Sayang, ucap Arya terkejut dan langsung menyingkirkan tangan wanita itu dari lengannya. Jadi kayak gini Mas Arya kalau di kantor? Tanya Jenar yang sudah meneteskan air matanya. Enggak sayang, dengerin Mas dulu. Dia ini, kata Arya segera dipotong oleh Jenar. Jenar benci sama Mas Arya, teriak Jenar. Lalu ia segera berlari keluar ruangan meninggalkan Arya yang sedang menatap wanita di sampingnya dengan wajah marah. Ops, sorry, ucap wanita itu terkekeh. Arya segera mengejar Jenar. Ia sangat khawatir saat melihat Jenar berlari seperti itu, terlebih saat melihat Jenar menangis karena kesalahpahaman ini. Sesampainya di rumah, Jenar segera masuk ke dalam kamarnya, lalu merilekskan tubuhnya di bathtub. Kenapa Kak Fahmi baru datang sekarang? Andai kakak datang sebelum kejadian itu, pasti JJ gak akan terjebak dalam pernikahan paksa seperti ini. Gumam Jenar dalam hati sambil memejamkan matanya
Hingga tanpa sadar, ia pun tertidur di batap. Sedangkan di dalam kamar, Arya terus mondar-mandir menunggu Jenar keluar dari kamar mandi. Namun tak juga ada tanda-tanda Jenar akan membuka pintu. "Dor, dor, dor, sayang, buka pintunya!" teriak Arya sambil menggedor pintu. Namun tidak ada jawaban pula dari dalam. Arya pun segera mencari kunci cadangan kamar mandi. Ia takut Jenar kenapa-napa di dalam kamar mandi. Dan setelah Arya berhasil membuka pintu itu, benar saja ia melihat Jenar tertidur di dalam batap. Arya pun langsung mengangkat tubuh polos istrinya, lalu merebahkannya di sofa karena tubuh Jenar basah. Arya dengan telaten mengelap tubuh polos Jenar dengan sabar, karena ia harus berperang dengan batinnya agar ia tidak menyerang istrinya. Setelah selesai memakaikan Jenar daster, Arya kembali mengangkat tubuh Jenar ke tempat tidur lalu menyelimutinya. "Aku akan jelasin nanti saat kamu bangun," gumam Arya lalu mengecup kening Jenar. Arya pun keluar meninggalkan kamar dan menuju ruang kerjanya. "Loh bang, kok lo udah di rumah?" tanya Bian saat melihat Arya akan masuk ke ruang kerja. "Lagi pengen di rumah aja, biar bisa sekalian manjain istri," kata Arya menyindir Bian. "Suwe, bodo amat," kata Bian ketus lalu segera meninggalkan Arya yang terkekeh.